sebagai modal dasar adalah tahu pemetaan. Apa itu yang namanya pemetaan? Pemetaan itu adalah bagaimana kita cara tahu di masyarakat kelemahan dan keunggulan kita. Artinya ketika sudah kita melaksanakan pemetaan politik, artinya kita tahu di mana letak titik kelemahan kita dan di mana letak titik keunggulan kita. Dalam arti yang unggul kita tetap pertahankan dan ikat. Nah, yang lemah kita perbaiki. Dengan cara apa? Ya kita dengan terjun ke masyarakat, ya, sehingga kita tahu. Atau serius ya? Serius malu baru. Iya. Obay, ketinggalan ya obay. Lanjutkan. Ini banyak penontonnya. Oh iya. Jadi terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir menontonnya. Terakhir kali Mang Obay ada. Mang Obay. Menonton tuh. Mang Obay. Abi Antoro jeung Neng Ulpah. Oh, lo lupa. Kalau ningali itu loba. Jadi kembali lagi, langkah pertama adalah kita melaksanakan pemetaan. Pemetaan artinya kita akan tahu di mana letak lemah dan letak keunggulan kita. Di mana letak unggul kita, yang unggul kita pertahankan, yang lemah kita bagaimana caranya kita menangani. Yang kedua, jadi kita sebagai penggerak atau khusus ini bagi calon legislatif ya, kita harus bisa ukur waktu, ukur budget dan ukur target. Kenapa? Karena kalau kita salah satunya tidak terukur, maka jangan salahkan saya ketika mewek dengan kekalahan. Ya, karena itu, jadi yang pertama kita harus bisa mengukur waktu, mengukur target pemilih kita, dan mengukur budget atau kemampuan finansial kita. Jadi jangan berhambur-hambur gitu ya. Dari sekarang ya kita lihat pertanyaan. Dan ketika kita melaksanakan pemetaan, jadi kan kita tahu di mana letak lemah kita, di mana letak unggul kita. Yang unggul kita pertahankan dan ikat dengan bagaimana caranya pemilih kita konsekuen dengan pilihan terhadap kita, dan yang lemah kita perkuat. Apa yang dibutuhkan di titik lemah itu? Gitu kan? Jadi yang pertama yang harus kita pahami ini dengan sistem pemilihan yang liberal, jadi akan menciptakan pemilih pragmatis. Itu harus kita akui dan harus kita pahami. Jadi ketika caleg turun ke lapangan itu, pertama tebar senyuman, beramah tamah, dan jangan lupa bawaan. Karena kalau misalnya kita hanya menebar senyum dan kita beramah tamah, diomongkan gitu kangen, dijamin dianggap sama stres. Yang pertama, jadi kita harus pertama tebar senyuman untuk menarik simpati. Yang kedua, beramah tamah. Dan yang paling penting adalah bawaan. Bawa mereka bawa. Tapi pada umumnya ya bawa duit gitu ya. Jadi begitu, mungkin barangkali ada pertanyaan lagi. Nah, jadi menarik nih Pak, perlu dikembangkan. Ada pertanyaan pertama mengukur target, kedua mengukur budget, yang ketiga kita sudah sampai kata cek. Nah, tolong dua pertanyaan itu dikembangkan lagi dalam hal melaksanakan sebuah proses politik di 2024. Bagaimana ketika sekarang politik liberal itu masuk menjadi perwujudan karakter politik yang bebas, kemudian pragmatis. Silakan Pak Ketua Bantar Walu. Bandar Jati Pak. Barisan Solo Sejati Pak. Jadi saya sebagai barisan Solo Sejati. Kalau tadi apa? Mengukur waktu ya. Jadi kenapa kita harus ada 3 faktor yang menentukan kemenangan? Yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa mengukur waktu. Minum dulu Pak, minum dulu. Mengukur target dan mengukur budget. Jadi kenapa ada istilah itu? Jadi dalam hal ini ketika kita mengukur waktu, kita hitung mulai sekarang sampai kita pilihan berapa bulan. Jadi jangan sampai
Oh kita jor-joran dari sekarang pada akhirnya ketika finish beakeun duit. Nah itu maksud saya mengukur waktu itu. Nah terus mengukur target. Nah, mengukur target ini target kita berapa nih? Nah, misalnya taruh Bung Eka di dapil berapa? 2 ya? Di dapil 2 misalnya target 6.000 Pak. 6.000 suara misal. Nah kita umumnya di sana itu berapa? Nah umum di sana berapa? Dalam artian ini kita mengukur amplop Pak. Mengukur amplop. Nah misal taruh 6.000, kita target 6.000 suara. Karena kita kebiasaannya ada marginal error. Nah kita jadi target di sini ini kita berarti harus bisa atau seri baik kan? Cek abi ngopi heula ya. Oh iya. Ngopi dulu ya. Jadi dalam hal ini target ini ukuran target ini sangat perlu Pak. Karena biasanya kalau bisa Kang Eka mengukur target suara itu 6.000. Nah kita pasang di 10.000 Pak. Nah, 10.000 ragilan kita awurkan. Jadinya berapa? Karena kenapa? Yang harus kita perhatikan itu adalah karena biasa di kertas suara itu Pak ya Pak. Bisa saja. Jadi bisa saja kita dalam mensosialisasikan ke masyarakat untuk memilih kita itu kita kurang jelas, pada akhirnya pemilih salah mencoblos padahal sudah ada dukungan terhadap si A, tetapi ketika kita cara mencoblosnya kurang jelas, nah, jadi bisa salah. Nah, mengukur tadi budget. Nah, budget ini jangan kita sampai begini. Kita punya target misal 10.000 suara, tapi budget kita tidak mungkin karena itu. Dalam artian finansial juga harus kita perhitungkan. Jadi barangkali ada pertanyaan lagi dari Dewan coba namanya Pak Asep ya. Dapil 2 kritis. Terima kasih. Sebentar dapil 2 kritis itu. Dapil 2. Oke, baik Pak Ketua Bantarjati. Tadi beberapa kesimpulan sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bantarjati. Artinya di dalam pola konsolidasi yang dilakukan dalam sistem pengkaderisasi yang di dalam sebuah rumah partai politik itu berarti tidak berfungsi ya Pak pada saat ini ke depan. Kalaupun misalkan pemilih itu menjadi pragmatis, kan? Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak dengan penguatan secara ideologi, penguatan secara konsolidasi yang bisa dilakukan oleh Pak Ketua Bantarjati, misalkan pola pergerakan apa yang sudah dilakukan pada waktu kemarin dalam rangka penguatan itu. Ada beberapa langkah dan upaya tentunya Pak. Selain kita berbicara dulu tentang target dan budget tadi, itu silakan Pak Ketua Bantarjati. Jadi halo, cek. Ini suara kita nih. Ini nggak jelas. Cek. Ngesan bener. Cek. Mau dimaklum para penonton karena ini adalah kesalahan tekniknya. Ya, maklum. Podcast Jadi, baru. saya sudah katakan sebelumnya. Yang pertama adalah pemetaan. Itu pemetaan adalah langkah awal. Jadi dengan pemetaan kita tahu di mana letak lemah dan letak kuat. Tadi terkait dengan langkah awal sebelum ada ukur waktu, target dan budget. Ya itu tadi. Jadi bagaimana langkah awal kita bisa simpati terhadap masyarakat simpati terhadap kita. Jadi kita harus tahu juga yaitu berawal dari pemetaan tadi. Jadi ketika kita tahu pemetaan, jadi kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah seperti contoh kecilnya ya tadilah BPJS. Gitu. Artinya kalau kita turun ke masyarakat, insya Allah jadi tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah itulah awal sebenarnya. Makanya kita langkah pemetaan itu adalah langkah paling awal dengan tebar senyuman, dengan beramah tamah, apalagi dengan bebawaan. Utama sih bawaan. Bebawaan itu yang paling utama. Dan harus kita sadari bahwa tadi saya katakan bahwa dengan sistem pemilihan yang liberal akan menciptakan pemilih-pemilih yang pragmatis.
Jadi bahasa kasar sawa ini mereka yang dicolok. Nah, itulah. Makanya itu adalah hal yang makanya dari 3 faktor itu ukur budget itu di situ. Masalah dengan penguatan ideologi tercipta